Bu, silakan duduk. Gimana Bu, ada yang bisa saya bantu? Ini dok, saya tuh pusing dok, terus muntah, keringet dingin. Awalnya gimana ya Bu, bisa jelaskan nggak? Tadi saya dalam perjalanan dok, naik mobil sambil baca buku, terus tiba-tiba saya pusing sampai muntah dok. Itu kenapa ya dok? Nah, jadi Ibu kemungkinan mengalami mabuk perjalanan. Ibu udah tahu belum mabuk perjalanan itu apa? Oke, mari kita simak penjelasan mengenai mabuk perjalanan. Jadi, motion sickness atau yang biasa kita kenal dengan mabuk perjalanan merupakan suatu kondisi di mana mata, telinga bagian dalam, dan juga tubuh kita akan mengirim sinyal yang bertentangan ke dalam otak kita. Biasanya, mabuk perjalanan akan muncul ketika kita melakukan perjalanan darat, laut, maupun udara. Motion sickness atau mabuk perjalanan bisa hilang spontan, hitungan jam, atau 1 hari setelah rangsangan menghilang. Motion sickness atau mabuk perjalanan biasanya dipicu oleh kegiatan atau gerakan ke samping atau ke atas bawah seperti saat menggunakan transportasi udara, laut, dan juga darat. Selain itu, mabuk perjalanan juga dapat dipicu oleh kegiatan simulator visual seperti menonton video game dan sebagainya. Semua orang dapat mengalami mabuk perjalanan, namun beberapa orang ada yang lebih sensitif untuk mengalami mabuk perjalanan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko, seperti jenis kelamin, usia, ataupun kondisi medis. Mabuk perjalanan sering terjadi pada perempuan. Hal ini dihubungkan dengan adanya hormon, dan biasanya rentan selama siklus menstruasi dan juga masa kehamilan. Untuk usia anak-anak, biasanya lebih rentan mengalami mabuk perjalanan, karena rangsangan gerak pada organ keseimbangan tubuhnya berlebihan. Selain itu, kondisi medis dengan orang riwayat vertigo ataupun gangguan keseimbangan, Meniere's disease, dan juga migrain akan lebih berisiko terhadap kemungkinan terjadi mabuk perjalanan. Kenapa sih terjadi mabuk perjalanan? Mabuk perjalanan diakibatkan karena ketidakselarasan antara sistem yang mengatur keseimbangan, yaitu sistem vestibular diatur oleh organ telinga bagian dalam dan sistem visual atau penglihatan. Sinyal dari sistem tersebut akan dikirim ke otak dan dipresentasikan sebagai satu kesatuan sistem keseimbangan. Akan tetapi ketika terjadi kerja yang berlawanan atau tidak sejalan dari salah satu sistem, akan menyebabkan mabuk perjalanan. Nah, jadi ada beberapa tanda dan gejala ketika seseorang mengalami yang namanya mabuk perjalanan. Yang pertama, orang tersebut dapat merasa pusing. Kemudian wajahnya juga bisa pucat. Ada produksi air liur yang berlebih, keringat dingin. Dia juga lebih sensitif terhadap bau. Kemudian dia juga merasa penuh pada perut bagian atas, serta rasa mual bahkan disertai dengan muntah. Untuk mengetahui sensitivitas seseorang terhadap mabuk perjalanan, diperlukan beberapa pemeriksaan sebagai berikut. Amati cara berjalan pasien. Pasien yang mengalami gangguan keseimbangan tidak akan bisa mempertahankan posisinya dengan baik. Pemeriksaan jalan tandem. Minta pasien untuk berjalan dalam satu garis lurus dengan cara ujung tumit salah satu kaki menyentuh ujung jari lainnya. Normalnya, pasien akan dapat mempertahankan posisinya dengan baik. Pasien yang mengalami gangguan keseimbangan tidak akan bisa mempertahankan posisinya seperti pada video. Pemeriksaan romper. Pasien diminta berdiri tanpa alas kaki dengan kedua kaki dirapatkan. Kedua lengan pasien lurus di sisi tubuh pasien. Pandangan lurus ke depan. Minta pasien mempertahankan posisi tubuhnya selama 20 detik. Normalnya, pasien akan dapat mempertahankan posisinya dengan baik. Pasien yang mengalami gangguan keseimbangan tidak akan bisa mempertahankan posisi ini dengan baik. Pemeriksaan rompek dipertajam. Pasien diminta berdiri dengan posisi tumit kaki yang satu di depan jari-jari kaki yang lainnya. Kedua tangan dilipat menyilang di dada, dengan telapak tangan yang mendekap bahu dan pandangan lurus ke depan. Minta pasien untuk mempertahankan posisinya. Amati selama 20 detik. Normalnya, pasien akan dapat mempertahankan posisi ini dengan baik. Pasien yang mengalami gangguan keseimbangan tidak akan bisa mempertahankan posisi ini. Gejala akan bertambah ketika mengalami pergerakan atau berada pada lingkungan yang akan memicu mabuk perjalanan. Sedangkan gejala akan berkurang ketika pergerakan berhenti. Pencegahan yang bisa dilakukan untuk menghindari
mabuk dalam perjalanan yaitu dengan cara mengkonsumsi obat anti mual yang dikonsumsi 30 menit sebelum melakukan bepergian. Bisa pilih tempat posisi pada saat perjalanan, yaitu di bus, bisa pilih tempat duduk dekat jendela. Kalau untuk mobil, duduk di kursi penumpang bagian depan. Pada kapal pesiar, bisa pesan kabin ke arah depan atau tengah kapal. Lalu pada pesawat terbang, bisa duduk di dekat bagian sayap. Kemudian pada kereta api, pilih kursi dekat dengan jendela yang menghadap ke jalanan. Secara umum, kondisi ini dapat membaik atau hilang dalam beberapa waktu. Pasien yang memiliki riwayat mabuk perjalanan kemungkinan dapat mengalami hal yang serupa ketika berada pada lingkungan atau keadaan yang sama. Nah, jadi itu Bu penjelasan mengenai mabuk perjalanan atau motion sickness. Ibu sudah paham belum? Sekarang saya sudah paham, Dok. Terima kasih penjelasannya.